Selamat siang kalian semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Max Motovlog. Ya tidak terasa ya sudah 2018. Padahal barusan kemarin ini tahun baru 2017. Masa sih? Di tahun baru ini pertama-tama saya mau ucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin, dan semua resolusi tahun 2018 kalian bisa tercapai. Waduh, jatuh di got. Mengenai resolusi tahun lalu, mungkin ada yang bisa kalian teruskan, atau ya kalian harus ikhlaskan. Bicara soal tahun baru 2018, biasanya itu orang-orang akan membahas resolusi tentunya. Jadi bagaimana resolusi mereka di tahun ini dan mungkin 1 tahun ke depan, bagaimana mereka akan menjalaninya, apakah akan tertata rapi dan bisa terwujud dengan baik atau tidak. Tapi kali ini saya beda. Biasanya kalau yang meriwan-riwan itu biasanya di akhir tahun, saya di awal tahun. Ya karena baru sempat lagi buat video, karena kemarin ada kesibukan mendadak. Jadi baru disempatkan sekarang. Saya itu sudah merangkum beberapa kejadian viral ya. Bisa dibilang viral, bisa juga dibilang beberapa kejadian yang sempat heboh di dunia motovlog. Nah, video-video ini menurut pendapat saya pribadi, tapi kalau ada dari kalian yang mau berpendapat bahwa bang ini ada video lain yang lebih viral daripada itu, atau bang ini ada yang viral juga nih, silahkan kasih masuk di kolom komen, biar kita semua tahu bahwa motovlog itu ada beberapa yang viral di Indonesia. Di dunia juga boleh deng. Saya mulai pertanyaan yang pertama deh. Ini urut-urutannya random ya. Jadi tidak ada urut-urutan berdasarkan apa atau berdasarkan apa. Saya cuma random. Nah, video pertama yang saya bisa bilang cukup heboh di dunia motovlog Indonesia itu pas Jody lagi face reveal. Saya tuh kurang ingat apa penyebabnya ya, sampai akhirnya Jody motovlog itu melakukan face reveal, dan komennya juga lucu-lucu. Ada yang bilang mirip inilah, ada yang bilang mirip itulah. Ya, mungkin sudah saatnya. Ya pokoknya itulah, itu salah satu video yang sempat viral di 2017 kemarin. Nah terus ada lagi yang sempat viral itu San Mori Crash. Nah itu dimana San Mori sudah berubah haluan. Dari yang awalnya cuma riding santai berubah menjadi pamer kecepatan, pokoknya begitulah. Sampai akhirnya banyak kecelakaan karena San Mori. Saya cukup miris juga sih pak. Ini juga nih yang video adu banteng di Lembang. Ini dia videonya.
Oh, itu cornering ya, stabernya ya. Iya. Itu cornering tapi tidak memperhatikan ini ya, tidak memperhatikan titik buta. Karena sebenarnya kan kalau kita naik motor terus di tikungan-tikungan begitu ada yang namanya titik buta. Itu adalah daerah di mana kita tidak bisa melihat keadaan dari apa sih namanya ini? Dari arah yang berlawanan. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi dari arah yang berlawanan. Itu yang disebut titik buta. Oke, cukup deh video crashnya. Apalagi ya yang viral selanjutnya itu, nah gara-gara crash ini, pintunya. Nah, gara-gara crash ini akhirnya para motovlogger Indonesia itu membuat yang namanya My Kind of San Mori. Artinya apa sih pendapatmu tentang San Mori? Dan bagaimana sih pandanganmu tentang San Mori? Di My Kind of San Mori ini saya juga sempat ikutan buat video. Ya, meskipun tidak bagus amat, tapi saya juga turut meramaikan kampanye kampanye San Mori aman nih. Ini dia videonya. Sunmori itu bagi kami adalah momen untuk melepas penat. Bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk riding santai bareng teman-teman gue. Sunmori itu bagi kami adalah momen untuk menikmati jalanan kota yang sepi. Bukan masalah motornya, bukan masalah cc motornya, yang penting adalah Sunmori itu gimana kita riding bareng teman, nggak perlu kebut-kebutan, dan kita have fun di situ. Nah, ya kan, di sini mereka menjelaskan lagi arti Sunmori itu apa. Kalau Sunmori itu harusnya bagaimana? Banyak pendapat yang tentang Sunmori ini. Ya begitulah, bagaimana saat motovlogger Indonesia itu bersatu dan mengkampanyekan sesuatu yang baik itu memang harus kita dukung sih. Wajib sih sebenarnya. Sesuatu yang baik itu harus kita dukung dengan penuh. Nah, selanjutnya setelah My Kind of San Mori saya memuat Indonesia Motovlogger Day. Indonesia Motovlogger Day itu diadakan kapan ya? Saya lupa bulannya, tapi ini videonya. Nah, di Indonesia Motovlogger Day ini semua motovlogger Indonesia berkumpul di satu titik. Mereka riding bersama-sama dan ada juga subscriber mereka ikut riding juga bisa gratis. Indo Motovlogger Day, sebuah event yang pertama kalinya mengumpulkan seluruh motovlogger dari seluruh Indonesia dalam satu acara. Akhirnya sukses kita jalanin tanggal 30 Juli kemarin di Lipo Mall Kemang. Acaranya di luar ekspektasi, kami kira yang ikut cuma bakal 200 atau 300 orang doang, tapi ternyata yang datang sampai 1000-an orang. Wajar saja karena di acara ini para motovlogger bisa ketemu langsung sama para subscribers juga, sehingga Lipo Mall Kemang lumayan chaos minggu kemarin. Di acara ini ada meet and greet, coaching clinics dari para youtubersnya sendiri. Lalu ada juga pihak YouTube yang ngasih coaching clinic. Iya, komunitas Indonesia Motovlogger sekarang sudah resmi di launching dan disupport langsung oleh YouTube Indonesia. Kasta kita nggak kalah dari para vlogger-vlogger biasa. Nah, kemarin itu gua sama teman-teman sharing mengenai bagaimana membuat motovlog yang layak, bagaimana mengumpulkan subscribers dengan cara yang positif, dan juga
kita majang motor kita semua di venue, sehingga para subscribers bisa langsung nyentuh tuh motor maupun foto bareng tuh motor. Kami berharap acara ini bisa jadi acara tahunan, sehingga tahun depan kita bisa kumpul lagi, ketemu lagi dengan format acara yang lebih rapi dan lebih rame. Nah, selanjutnya setelah Indo Motovlogger Day, Indonesian Motovlogger Day, yang viral sebenarnya itu selanjutnya itu ada kabar duka dari motovlogger Indonesia di LA, ya the one and only, siapa lagi kalau bukan Karisma Rider. Ini maksud saya bukan untuk membuka traumanya lagi, tapi saya cuma mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa bermotor itu kita harus sadar apa yang kita hadapi dan apa yang kita gunakan begitu. Ya setidaknya kalau kalian bermotor, sadarlah motornya itu tenaganya seperti apa dan pakaian kalian saat bermotor itu seperti apa. Harus memakai safety riding yang baik, safety gear yang baik. Inilah di LA itu Karisma Rider sempat crash 2 kali ya. Yang pertama itu karena ada lubang kecil yang mengakibatkan motornya jadi tidak stabil. Sempat sudah sembuh dan akhirnya bisa bermotor lagi pada saat crash pertama itu. Nah, jelang beberapa bulan lagi Karisma Rider kembali crash karena saya lupa apa namanya. Pokoknya itu intinya Karisma Rider tuh tiba-tiba blank, yang harusnya dia belok kanan malah lurus dia. Saya lupa apa namanya, tapi kalian simak deh videonya ini. Nah, itu dia. Hai. Halo, gimana kabar kalian semuanya? Pertama-tama salam kenal ya. Nama saya Ade. Sudah 90.000 orang yang mengikuti channel saya. Itu saya sangat berterima kasih banget. Dan by the way, let's make it official. Diresmikan saja, jadi ini wajahnya Karisma Rider. Jadi salam kenal buat kalian semua yang belum tahu wajah saya. Dan kali ini di video ini saya hanya ingin menjelaskan keadaan saya saat ini. Seperti yang kalian tahu, akhir Juli lalu, hari Sabtu itu, saya mengalami musibah kecelakaan. Kenapa saya baru bikin video ini sekarang? Karena di jenjang waktu kecelakaan sampai sekarang, itu saya menghadapi banyak hal ya. Yang pertama jelas karena kesakitan. Saya tidak bisa bahas apa-apa nih. Saya takutnya membuka kembali traumanya Karisma Rider. Ya, tapi kita tunggulah video-video barunya Karisma Rider ya. Siapa sih yang tidak tahu Karisma Rider, dan siapa sih yang tidak rindu dengan video-video motovloggingnya Karisma Rider lagi. Ya sudahlah, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga tahun baru 2018 ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin. Dan resolusi-resolusi di 2018 ini bisa tercapai dengan baik. Semua hal-hal buruk di 2017 mari kita tinggalkan dan kita ambil semua yang baik-baik di 2017 kemarin. Kita gunakan di 2018 ini dengan maksimal, dengan hati yang bersih dan semangat yang besar. Akhir kata, Max Motovlog pamit, tetap safety di jalan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Selamat tahun baru.